Assalamualaikum Sobat Baper. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Muslimah Baper. Muslimah bawa Perubahan. perubahan. Insyaallah, kembali lagi bersama saya Ati, seperti biasa ditemani oleh Kak Endang dan juga Kak Ana. Nah, perlu kita ketahui Sobat Baper, Kak Ana ini adalah aktivis Muslimah Ambon yang akan menemani ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh iya, Kak Ana, Kak Ati, hari ini kita bakalan ngobrolin apa nih? Ya, jadi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang pemuda nih. Lebih tepatnya, pemuda jangan baperan, tapi harus berperan. Nah, Kak Ana, Kak Endang, jadi hari ini kan seperti yang kita lihat, pemuda saat ini sangat gampang sekali baperan. Contohnya seperti hal dunia, mereka kekurangan harta, mereka dipuji sama lawan jenis, baper, ditinggalin sama lawan jenis, seperti pacar, baper. Terus mereka dikatain tidak good looking, baper, dikatain tidak glowing, baper. Nah, dari fakta-fakta yang sudah saya jelaskan tadi, apa nih tanggapan Kak Ana terkait dengan pemuda saat ini yang mudah sekali baper? Ya, jadi dari apa yang sudah Kak Ati sampaikan, juga beberapa fakta-fakta tentang kondisi pemuda hari ini miris sekali ya, karena mereka mudah sekali terbawa perasaan mereka, entah itu dalam sebuah candaan, hinaan, atau mungkin kata-kata manis dari lawan jenis. Nah, yang membuat mereka terperangkap dari perasaan-perasaan yang seharusnya tidak mereka pikirkan. Dan memang normal ketika kita merasakan hal itu, tetapi alangkah baiknya jika perasaan itu kita tempatkan pada tempatnya, dan jangan sampai berlarut-larut. Selain merugikan diri kita sendiri, juga kita akan melupakan tanggung jawab kita sebagai pemuda yang dimana menjadi tonggak peradaban yang akan membawa perubahan di tengah-tengah umat. Nah, makanya itu kita jangan jadi pemuda yang lemah, yang banyak bapernya tapi kurang berperannya. Wallahu a'lam. Oh ya, jadi seperti itu ya tanggapan Kak Ana. Lantas apa nih karena penyebab sampai pemuda saat ini tuh mudah sekali baperan? Nah, penyebab utamanya ini ada dua. Yang pertama itu karena pemuda hari ini mereka enggan untuk mempelajari Islam. Mereka berpikir bahwa Islam hanyalah agama yang mengatur tentang ibadah saja. Hingga mereka tidak tahu bahwa potensi yang sudah Allah berikan kepada mereka tidak digunakan dengan baik. Yang dimana masa muda yang kita gunakan untuk membuat kebaikan kepada umat, malah kita melakukannya pada hal-hal yang tidak penting seperti tadi merasa baper dan lain-lain, ya seperti itu. Penyebabnya yang kedua itu terlalu mengutamakan perasaan. Nah, perasaan memang suatu hal yang sensitif ya, tetapi kita harus pintar-pintar nih menempatkan perasaan kita pada tempatnya. Jangan sampai kita malah menempatkan perasaan kita pada yang bukan tempatnya, seperti itu. Sehingga kita mudah sekali untuk merasa baper. Ya, wallahu a'lam. Jadi gitu ya sobat, kita bisa mengetahui bahwa penyebab kenapa sampai pemuda saat ini itu baperan. Nah, jadi bagaimana nih gambaran pemuda di dalam Islam, Kak Endang? Iya, dari yang tadi sudah Kak Ana sampaikan, tadi juga sebelumnya Kak Ati sampaikan bagaimana gambaran pemuda saat ini memang kita sangat-sangat prihatin, sangat-sangat miris dengan keadaan yang ada. Sehingga dari sini seharusnya kita berkaca bagaimana gambaran pemuda terdahulu, pemuda dalam Islam yang begitu luar biasa. Nah, sebut saja Muhammad Al-Fatih. Pada usianya yang masih sangat muda, beliau mampu untuk menaklukkan Konstantinopel. Kemudian ada Fatimah Al-Fihri, seorang muslimah pendiri universitas pertama di dunia. Ada juga Usama bin Zaid yang pada usianya yang masih sangat muda, Rasulullah menunjuknya menjadi seorang panglima perang melawan Romawi pada saat itu. Jadi Masya Allah, mereka ini adalah contoh generasi-generasi terbaik yang dimana masa mudanya mereka
pergunakan untuk melihat, untuk mempersiapkan, untuk menata masa depan umat. Waktu yang mereka miliki, mereka habiskan untuk berlatih, untuk belajar, untuk berkarya, bahkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin dalam menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Mereka ini juga mengoptimalkan segala potensi yang Allah berikan untuk menoreh tinta emas dalam sejarah peradaban Islam. Kemudian dan segala hal-hal yang berkaitan dengan urusan pribadi mereka dalam hal perasaan tadi dan berbagai hal yang menyangkut urusan pribadi, mereka selesaikan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sehingga mereka tidak kehilangan jati diri mereka sebagai seorang muslim, apalagi menjadi pemuda yang berperan sebagaimana pemuda saat ini. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu saat bacaannya. Insya Allah. Ya, tertampak sekali ya kita Kak Endang, Kak Ana, di mana gambaran pemuda saat ini dengan pemuda dalam Islam itu jauh berbeda sekali. Di mana pemuda saat ini mereka menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak semestinya mereka habiskan waktu mereka itu. Lantas solusi untuk pemuda saat ini yang baperan itu apa Kak Endang? Iya. Jadi solusinya singkatnya adalah kita sebagai seorang pemuda ini harus belajar mengkaji Islam, sehingga kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan kita ini bukan semata untuk mengurusi urusan pribadi kita, tapi ada tujuan besar yang Allah tentukan untuk dalam penciptaan kita, yakni apa? Untuk beribadah kepadanya. Sehingga potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita tadi itu yang luar biasa, kita mampu mengoptimalkannya sebaik-baiknya dalam rangka membawa perubahan di tengah-tengah umat, bukan malah tenggelam atau malah berlarut-larut dalam hal-hal yang baperan seperti tadi, atau hal-hal lainnya yang malah mengalihkan para pemuda dari tujuan atau potensi besar yang harus dia pergunakan, dia optimalkan dalam Islam tentunya. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu keadaan. Masya Allah. Alhamdulillah sudah selesai ya ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena kita selaku manusia yang tidak luput dari kesalahan, dan segala kesempurnaan dan juga kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat sobat baper yang belum subscribe, buruan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam.